Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardo binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik teman-teman, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tahafudz al-Falasifah, atau kalau di bahasa Indonesia kan inkoherensi ya para filsuf, atau kerancuan para filsuf, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Masih Muqaddimatun Saniyatun ya, melanjutkan alinea kedua, Muqaddimah kedua. Namun sebelum dilanjut, saya ingin karena teman saya ya, Kang Wahyu, ibundanya itu meninggal tadi siang ya, sonten lah. Mudah-mudahan amal baik, iman dan Islam ibunda Kang Wahyu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Wahyu itu alumni SMA 1 angkatan 98 ya, sahabat saya. Mudah-mudahan almarhumah dicangkeun ya di alam kuburna. Kemudian kita lanjut ya, sebelumnya kita sudah membahas kata Imam Al-Ghazali bahwa ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para filsuf, baik yang sepaham atau yang tidak sepaham ya, atau antara yang sepaham dengan yang tidak, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perdebatan di dalam pelafalan kata-kata atau penggunaan lafaz, seperti penyebutan kepada Soniul Alam atau pencipta alam ini sebagai al-jauhar atau substansi. Malam tadi sudah dibahas tentang pandangan-pandangan filsuf seperti Plotinus ya, kemudian Ibnu Sina dan Al-Farabi ya, tentang al-jauhar, kemudian tentang al-maujud. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walasna nahuldu fi ibtali haza lianna ma'nal qiyamu bin nafsi idza sura muttafaqan alaih. Jadi kata Imam Al-Ghazali, walasna, dan kami tidak akan ya nahuldu terlalu mendalami atau terlibatlah fi ibtali di dalam pembatalan haza, masalah ini atau masalah yang menjadi polemik di kalangan para filsuf tentang penyebutan sang pencipta ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah-istilah lain ya. Istilah lain itu kan al-jauhar atau substansi ya, kemudian al-maujud atau yang maha ada. Selanjutnya di dalam bahasa Yunani kan disebut duan ya, atau yang satu, atau kata Plotinus mah the hand ya, hand itu kan menjadi istilah Tuhan ya. Kemudian walasna nahudu, kami tidak akan terlibat atau tidak akan terlalu membahas secara mendalam fi ibtali haza, di dalam pembatalan masalah ini, lianna ma'nal qiyamu bin nafsi, karena sesungguhnya makna qiyamu bin nafsihi jumenang ku anjeun ya, atau berdikari, idza sura muttafaqan alaih, sudah disepakati ya. Masalah qiyamu bin nafsihi itu yang disematkan atau yang dialamatkan kepada Soniul Alam atau pencipta alam ini memang sudah disepakati oleh semua ulama, kemudian oleh para filsuf juga. Jadi
penamaan atau penggunaan istilah itu ya, istilah yang beda itu hanya sebatas apa ya pada apa lamun imam penggunaan kata-kata saja lah, karena penggunaan kata itu memang kata yang berbeda ya, kemudian merujuk kepada satu hal itu tidak akan memengaruhi atau tidak akan mengubah apa yang kita rujuk itu. Saya sudah contohkan lah, di Sunda mungkin gedang ya, kalau di Betawi kan pepaya. Tetapi tentu saja tidak akan menghilangkan jenis si gedang itu ya atau pepaya itu. Walaupun kita pas saya merebutkan istilah ya, ya istilah gedang itu kan di Sunda ya, di Jakarta itu atau di Betawi pepaya. Jadi kita tidak usah pas saya kusabab beda nami ya, kusabab beda wilayah ya. Sementara benda yang ditunjuk oleh kita itu ya, oleh orang Sunda gedang dan oleh manusia yang tinggal di Betawi itu pepaya, eta-eta keneh ya. Jadi teu kudu dipasehakeun. Imam Al-Ghazali juga begitu ya. Jadi membatasi ya masalah-masalah penggunaan istilah yang digunakan oleh filsuf dengan istilah yang digunakan oleh siapa? Oleh masyarakat umum ya, tidak perlu dipersoalkan secara mendalam ya, kata Imam Al-Ghazali. Walasna nahudu fi ibtali hadza. Jadi kita tidak akan terlalu terlibat jauh di dalam pembatalan hal-hal ini. Karena makna qiyamu binafsi, karena makna qiyamuhu binafsi ini atau jumeneng ku anjeun ini idza sara muttafaqan alaih, sudah disepakati oleh siapapun ya. Bahkan sejak abad ke-5 sebelum Masehi sudah disepakati, kecuali mungkin kalau kata Imam Al-Ghazali kan di sini ada ini nih, liyu'lamu annal khilafa bainahum wa baina ghairihim. Nah, di sini ada wa baina ghairihim, artinya perbedaan ya antara para filsuf yang sepakat atau saideologi ya, saide, sapamadegan, dengan yang tidak sepakat itu memang ada ya. Yang tidak sepakat itu adalah kelompok, bukan kelompok pusiko ya kalau di Yunani, tetapi kelompok yang memang mengatakan bahwa alam ini bermula dari ketiadaan. Jadi di dalam kosmologi itu ada tiga pandangan ya. Yang pertama itu yang menyebutkan bahwa alam ini muncul dari ketiadaan. Jadi asal nama nanaon ya. Bahkan itu kan menihilkan pencipta juga ya. Makanya di Yunani juga dulu ada dua kelompok yang terus melakukan pertikaian di dalam pencarian asal usul atau awal mula alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa alam ini bermula dari ketiadaan ya. Kemudian itu kan digagas salah satunya oleh Demokritos ya. Kemudian kelompok kedua ada yang mengatakan bahwa alam ini bermula dari satu substansi ya, satu substans atau satu esensi yang kemudian menyebar. Ini kan dijelaskan dalam teori emanasi yang dikemukakan oleh Plotinus ya. Ada substansi awal ya atau the one, kemudian substansi kedua atau the nous ya, the nous itu intelek atau akal, kemudian ada substansi ketiga yaitu psike atau jiwa atau nafsu ya. Nah di dalam yang ketiga itu ada yang mengatakan bahwa eksistensi alam ini disebutnya kodim ya. Kodim itu sudah ada sejak dulu gitu. Sudah ada sejak dulu. Nah tentu saja pandangan-pandangan ini memang menjadi hal yang terus berkembang sampai saat ini ya. Kelompok ateis itu kan mengatakan alam tidak diciptakan ya. Alam ini muncul dari ketiadaan, kemudian tiba-tiba ada ya. Ujug-ujug ya. Namun pandangan seperti ini sebetulnya dengan ilmu pengetahuan juga dapat dengan mudah dibantah ya. Dibantahnya itu misalkan kalau alam ini datangnya ini munculnya tiba-tiba itu kan ujug-ujug ya.
Kalau ujug-ujug itu kebetulan kan. Nah, sesuatu yang kebetulan itu biasanya tidak akan tertata atau tidak memiliki pola ya. Sedangkan alam yang kita lihat, alam yang kita tempati saat ini, alam dunia ya, semesta sangat memiliki pola. Makanya kata Einstein kan salah satu ilmuwan yang memang selain penganut Yahudi juga saya pandang agnotis lah. Tapi dalam artian ketika menjelaskan tentang eksistensi alam ya, Einstein itu lebih condong bahwa alam ini memang dicipta atau alam ini memang dibuat atau ada penciptanya. Makanya Einstein kan mengatakan bahwa eh, Tuhan itu tidak bermain dadu ya di dalam menciptakan alam. Jadi tidak asal-asalan. Makanya kita melihat alam ini sangat memiliki pola, memiliki rumus-rumus matematis ya yang tepat. Saya ambil contoh lah, jangan jauh-jauh. Manusia saja ya, manusia itu sangat matematis ya. Matematis itu artinya tubuh manusia ini sangat pertama simetris ya, yang kedua sangat proporsional, penempatan mata, penempatan hidung, kemudian penempatan tangan dan kaki juga tepat ya. Jadi sesuai dengan letaknya di mana gitu. Nah, kalau misalnya alam ini diciptakan asal atau kebetulan, ya kemungkinan sama halnya ketika kita dengan melemparkan kesiknya, ngalungkan kesik karena lantai. Nah, kalau kebetulan misalnya, kebetulan nih ya, tiba-tiba tina kesik anu dialungkan karena lantai itu langsung membentuk sebuah pola, misalkan membentuk abjad A misalnya. Diulang yang kedua kali, saya yakin kemungkinan atau peluang untuk membentuk kembali pola abjad A itu sangat minim sekali ya. Itu kebetulan kan. Nah, kalau alam semesta ini saya lihat ya, kita pandang, makanya muncul ilmu-ilmu alam ya, ilmu fisika, kimia, astronomi ya, kosmologi itu karena memang memiliki pola. Sesuatu yang memiliki pola dan tidak acak itulah yang mudah dikenal ya. Kalau kita melihat lukisan abstrak ya, abstrak itu kan memiliki pola cuman acak ya, itu akan sulit kita melihat menafsirkan lukisan itu apa sih itu. Apakah itu memang lukisan itu sakahayang si pelukisnya, atau memang si lukisan abstrak itu memiliki makna ya, memiliki makna. Tetapi bagi masyarakat umum atau mata kita yang memang biasa melihat sesuatu itu memiliki pola ya, ketika melihat hal-hal yang tidak terpola itu justru akan sulit di dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan lukisan abstrak itu. Nah, jadi alam semesta ini ya memang memiliki pola ya, bentuk juga ya. Kita kan melihat bulan, matahari, termasuk bumi ya, itu kan bulat pepat ya, bentuknya bulat pepat. Meskipun saat ini ada yang mengusung satu teori apa ya, flat earth ya, bumi yang datar. Tapi itu kesampingkan dulu lah. Kita amati saja lah, matahari itu kan bentuknya bulat, itu punya bentuk. Kita bayangkan kalau misalnya Allah itu menciptakan asal-asalan ya, saya yakin ya, jarak matahari ke bumi saja itu akan jauh teuing atau akan deket teuing ya. Itu kalau kebetulan ya. Jadi tidak kebetulan. Nah, ini kan bisa dibantah ya kalau ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini datang dari ketiadaan dan munculnya itu tiba-tiba atau kebetulan. Itu kumaha ya ngejelaskeun ketika kita melihat tubuh kita saja, baik di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita ya, sangat memiliki pola yang memang meskipun kompleks tetapi indah gitunya. Pola itu kan walaupun kompleks tapi indah. Ya, pola namanya juga kan kelihatan lah, ada bentuk, kemudian mudah dikenal ya, mudah dikenal. Kita mungkin tidak akan mungkin ketika di malam hari ya muncul
benda yang bulat, pepat seperti matahari, itu akan mengatakan itu matahari kedua, nggak mungkin kan, pasti bulan ya, karena mudah dikenal gitu, mudah dikenal. Makanya penciptaan langit dan bumi atau alam semesta ini memang dipola sedemikian hingga supaya manusia mudah mengenal. Itu yang ketiga ya. Yang ke satu saat ini masih dipegang teguh ya, bahwa terutama oleh saintis yang memang memilih untuk menjadi ateis ya. Ya, saya tidak terlalu kita tidak perlu terlalu mendalami ya apa itu ateisme. Yang jelas bahwa di dalam pandangan ateis itu memang begini, alam itu muncul tiba-tiba ya, meskipun ya di kalangan saintis ateis juga ada yang sudah mencoba membuat rumus-rumus, kemudian membuat teori tentang kehadiran alam semesta ini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa alam semesta ini memang lahir dari penciptaan ya. Penciptaan itu melalui emanasi, kemudian melalui semacam Big Bang kan. Big Bang itu kan sebenarnya dicetuskan oleh Hawking yang ya ateis juga ya. Tetapi tanpa disadari ya, ateis itu menyebut bahwa proses Big Bang ujung-ujungnya memang merujuk pada emanasi ya. Sementara emanasi yang dicetuskan oleh para filsuf seperti Plotinus, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina ya, bahkan Al-Kindi, itu merujuk pada substansi yang awal atau wajibul wujud ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sebutan Al-Ghazali itu Soni'ul alam ya, atau pencipta alam. Nah, oleh para filsuf disebut jauhar, substansi mawujud yang maha ada. Nah, di dalam tradisi Islam ya, itu pada abad ke-9 ya, sekitar tahun 800, hal-hal seperti ini ya itu sudah selesai sebetulnya dibahas ya, meskipun melalui dialektika yang cukup panjang sekian ratus tahun ya, bahkan mungkin selama 300 sampai 500 tahun ya, terjadi perdebatan sengit di kalangan para teolog muslim, filsuf muslim, dan ulama Islam ya. Seperti Al-Ghazali kan membantah atau bukan membantah sebetulnya, tapi lebih memfokuskan Imam Al-Ghazali itu pada nilai-nilai ketauhidan ya. Ketauhidan yang sudah disepakati atau ijma ulama. Seperti misalkan di sini nih, kita baca ya, Roja'al kalamu fit ta'ambiri bismil jauhar an hazal ma'na ilal bahasi anil lugoh. Artinya bahwa ketika misalnya kita mengatakan membuka pita ambir itu membuka ya, pita ambir bismil jauhar tentang substansi atau penyebutan substansi, anhazal makna terhadap makna atau arti ini, ilal basi anilogo, ini hanya sebatas pada pembahasan kata-kata, atau kalau diterjemahkan bebasnya beginilah, bahwasanya arti tentang substansi ya, substansi ini adalah istilah yang memang dalam pengertian substansi di sini kembali kepada kajian yang memang melibatkan kata-kata. Atau begini, jadi penggunaan kata jauhar atau kata substansi di dalam menyebut soni'ul alam, pencipta alam semesta ya, itu hanya sebatas pada pembahasan kata-kata. Jadi karena sebatas pembahasan kata-kata, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memperdebatkan. Mungkin bagi Imam Al-Ghazali ya capek-capeknya kita merebutkan pepaya dengan gedang, padahal bendanya itu juga begitu ya. Itu kalau di dalam kehidupan sadidinten gitulah. Tetapi ini karena di dalam kajian filsafat yang cukup pelik ya, jadi Imam Al-Ghazali menyarankan jangan masuk ke dalam perdebatan yang memang hanya melibatkan hal-hal yang sifatnya hanya
dialektika di dalam kata-kata. Kemudian kita lanjut, wa inna sawwagul lugatul itlaqihi raja'a jawazi itlaqihi fisar'i ilal mabahisil fiqhiyati. Nah, ini sudah masuk ke semacam non ya, disebutnya logika berpikir ya. Logika berpikir itu begini. Jadi ketika kita misalnya membahas masalah kata-kata ya, segala sesuatu itu mesti ditempatkan, kata Imam Al-Ghazali itu, pengertian ini mesti ditempatkan pada posisi yang tepat ya, atau mesti dibahas pada kajian-kajian yang tepat. Nah, begini misalnya, wa inna sawagol lugatu itlaqihi roja'a jawazu itlaqihi bisar'i ilal mabahisil fiqhiyati. Masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kata-kata atau pemutlakan kata-kata ini, upami di ilmu jangan dibahas ya, jangan seolah-olah bahwa ini memang sudah disyariatkan lah begitu, atau sudah ditetapkan dan disepakati oleh semua ulama, karena ternyata di dalam, namanya juga perdebatan ya, di dalam perdebatan ini tidak semua ulama itu menyepakati tentang yang pertama teori emanasi, kemudian yang kedua penyebutan terhadap pencipta alam ini dengan sebutan jauhar atau substansi maujud ya. Nah, jadi jangan sampai istilah-istilah ini dimasukkan atau seolah-olah dipandang sebagai sesuatu yang sudah roja'a jawazu itlaqihi bisar'i ilal mabahisil fiqhiyati, dimasukkan ke dalam kajian-kajian yang seolah-olah sudah disyariatkan dan disepakati secara umum atau disepakati ijma ya, atau disepakati oleh kebanyakan ulama. Tidak begitu ya. Jadi silakan kalau misalnya kita ingin menggunakan istilah-istilah seperti yang dipakai oleh para filsuf ya, kita gunakan untuk kalangan terbatas misalnya. Jadi di kalangan filsuf itu, di kalangan kelompok tertentu ulah nepika bahasa-bahasa yang memang cukup pelik. Kalau kata Ibnu Rus kan, perdebatan yang cukup pelik itu tidak perlu dilemparkan ke publik ya, karena itu akan memperkeruh keadaan, memperkeruh perdebatan ya. Ya makanya mungkin kalau Ibnu Sina dan Al-Farabi itu hidup zaman ini ya sudah dianggap sesat ya. Bahkan ada orang yang memang tidak hidup sejaman dengan Ibnu Sina, tidak sejaman dengan Ibnu Sina dan belum membaca kitab tulisan Ibnu Sina dan Al-Farabi, ada yang menyebutnya Ibnu Sina itu sesat. Itu ada. Jelema zaman ayeuna nya tidak mengenal Ibnu Sina, dia hanya membaca sepintas pandangan-pandangan Ibnu Sina, kemudian mengecap Ibnu Sina dengan Al-Farabi itu sesat. Itu ada zaman ayeuna nu kitu. Padahal belum mengkaji, belum membahas, kemudian belum juga membaca kitab-kitab yang ditulis oleh dua filsuf atau dua ulama Islam abad pertengahan. Padahal Al-Ghazali itu sudah mewanti-wanti ya bahwa jarak atau rentang waktu kita dengan para filsuf itu cukup panjang. Makanya hati-hati di dalam mengomentari pandangan-pandangan para filsuf itu. Jangan sampai terjebak, kata Imam Al-Ghazali, kepada ad-dilal ya, ad-dilal atau menyesatkan. Imam Al-Ghazali saja yang hidupnya itu beda 150 sampai 100 tahun ya, dengan filsuf-filsuf muslim yang saya sebutkan tadi, Ibnu Sina dan Al-Farabi, tidak berani menyesatkan ya dalam konteks tertentu ya. Tuantun nyesatkan, tapi kita ya manusia di abad 20 dan 21 hanya dengan membaca ringkasan singkat pandangan Ibnu Sina langsung menyesatkan bahwa Ibnu Sina itu sesat. Kan aneh ya. Kita itu tidak hidup sejaman, kita tidak bisa membaca kitab atau tulisan-tulisan pandangan-pandangan ulama-ulama muslim dulu, kemudian langsung menyebutnya sesat ketika
Imam Al-Ghazali saja yang tidak sejaman, hanya terpaut 50 sampai 100 tahun dengan dua filsuf itu, tidak berani masuk ke dalam justifikasi fidolal, ya, menyebut sesat kepada ulama-ulama itu. Jadi Imam Al-Ghazali menulis tahaput ini supaya kita lebih hati-hati sebetulnya, ya, lebih hati-hati. Jadi ulah sampai kita dengan mudah menyesatkan kepada ulama-ulama atau para filsuf terdahulu yang justru sudah memiliki kontribusi sangat besar terhadap keilmuan. Kita ya di zaman ini bukan menyesatkannya, tetapi pelajarilah dulu kitab-kitab beliau, kitab-kitab ulama-ulama itu. Sama halnya kan, saya sangat kagum kepada para ulama-ulama muslim, filsuf muslim zaman dulu atau abad pertengahan itu, karena mau tidak mau kita mesti mengakui seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Surawardi, ya, Imam Al-Ghazali itu sudah memengaruhi itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ilmu di Eropa, ya. Bahkan saya pernah membaca sepintas Summa Theologica, ya, yang ditulis oleh Thomas Aquinas, itu memuat 4 bab kalau tidak salah, memuat 4 hal yang memang tidak jauh beda dengan apa yang dibahas oleh Al-Kindi, oleh Ibnu Sina, oleh Al-Farabi. Itu hebat, ya. Makanya ulama-ulama Islam ini disebutkan juga nih oleh Imam Al-Ghazali sebagai transmisi pemikiran dari Yunani ke Eropa. Transmisi itu jadi penghantar, ya, penghantar anu nganterkeun teori-teori yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno ke Eropa, justru oleh para muslim ini, para filsuf muslim. Nah, kita saat ini, ya, terjebak dengan apa namanya, menerima rasa helok takjub, ya. Kita mungkin akan lebih mengedepankan mempelajari pandangan-pandangan Thomas Aquinas, ya, daripada kita itu mempelajari apa yang dicetuskan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, ya. Bahkan Ibnu Khaldun juga di bidang sosial. Saya lihat, ya, kitab atau buku Aquinas itu selalu dijadikan rujukan dalam tata negara, ya, kemudian dalam hal apapun. Sementara banyak sekali rujukan yang mestinya kita jadikan referensi, ya, dan itu ada tertuang di dalam kitab-kitab klasik, malah kita abaikan. Itu kelemahan kita saat ini, ya. Malah kita menyalah-nyalahkan atau menyebut bahwa Ibnu Sina, Al-Farabi itu misalnya sesat. Ya, begitulah. Kan kita itu naonnya, kelemahan, ya, sebetulnya bukan kelemahan tapi memang watak juga bukan, ya. Sok nyawat karena hal anu memang aya di dekat kita, ya, atau anu naon nyawat anu dekat kita teh sok kanu deket mah sok apilainkeun, ya, sementara kepada yang jauh yang memang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan kita diagul-agulkan, ya. Saya bukannya fanatik, ya, ini adalah suatu cermin supaya kita itu memang lebih berhati-hati, yang pertama objektif. Makanya Imam Al-Ghazali itu sangat objektif di sini. Makanya dia mengatakan ini nih, walasna nahudu fi ibtali hadza li anna ma'na qiyamu bin nafsi idza sara mutafaqqun alaihi raja'al kalamu fit ta'biri bismil jauhar an hadzal ma'na ila bahsi anil lugati wa inna sawwagul lugatu itlaqihi roja'a jawazu itlaqihi fi syar'i ilal mabahisil fiqhiyati fa inna tahrima itlaqil asami wa ibahatiha yukhadu mimma yadullu alaihi zawahir syar'i. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, jika misalnya perdebatan itu hanya sebatas pada penyebutan istilah substansi, ya,
Jangan sampai pembahasan ini dimasukkan ke dalam syariat atau ditempatkan pada hal yang memang tidak tepat. Nah begitu ya hebatnya Imam Al-Ghazali ini. Jadi di dalam berargumentasi, kata Imam Al-Ghazali, silahkan Anda itu gunakan kata-kata seperti jauhar, maujud, tetapi jangan sampai diklaim bahwa ungkapan-ungkapan atau penyebutan istilah ini betul-betul sudah disepakati. Belum disepakati ya, makanya muncul polemik karena memang belum disepakati ya. Nah kata Imam Al-Ghazali begitu. Selanjutnya, wala'alla kataqulu haza innama zakarhul mutakallimuna fis sifati walam yuraduhul fuqaha fil fikhi. Ketika kita mengatakan atau ketika Anda mengatakan ini adalah masalah atau hal-hal yang memang dipikirkan oleh kaum mutakalimun saja atau para ahli kalam di dalam penyebutan sifat-sifat Tuhan, walam yuraduhul fuqaha, tidak ditujukan untuk para fuqaha di dalam fikih. Artinya ya tadi kata Imam Al-Ghazali, ketika kita menyebut sesuatu, menyebut soni'ul alam, pencipta alam ini sebagai jauhar atau substansi atau penyebutan lain-lainnya, maka kata Imam Al-Ghazali, haza innama zakarhu mutakallimuna fi sifati walam yuraduhul fuqaha fil fikih. Jadi gunakan saja istilah-istilah ini hanya untuk kaum mutakalimun, hanya di dalam penyebutan sifat, kemudian jangan ditujukan kepada para fuqaha yang fokus di dalam pembahasan fikih. Nah, jadi sekali lagi bahwa Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk bersifat objektif, kemudian bersifat proporsional, jangan sampai mudah kita menjatuhkan hukuman ya, menyebut melabeli hiji jelema kusabab, apalagi kalau kita betul-betul belum memahami dan mendalami apa yang dicetuskan oleh orang tersebut ya. Kecuali kalau kita misalkan sejaman saat ini ya, saya misalkan sejaman dengan teman-teman ya, kemudian di antara kita ada yang mengatakan bahwa Allah itu misalnya Tuhan itu punya mata, misalkan melotot. Nah itu kan hal-hal yang memang sudah disepakati bahwa Allah itu laisa kamitslihi ya, maka kita wajib untuk membantahnya, meskipun kita mesti tabayun kan, kata Imam Al-Ghazali, klarifikasi dulu apa maksudnya Anda mengatakan hal seperti itu. Nah di sini memang supaya perdebatan atau dialektika ini menghasilkan argumentasi yang hebat dan bisa sampai menjelma menjadi sebuah kitab atau menjadi buku lah begitu. Nah jadi teman-teman ya, saya sudah katakan tadi, ulama-ulama dulu itu memang tak asal-asalan ya, karena dia sudah menggunakan fase yang cukup lumayan jauh ya sebelum mengemukakan pendapat atau menulis buku atau membuat pernyataan. Itu memang melakukan dulu olah pikir, olah zikir, dan kita memang mesti salut lah. Misalnya Al-Kindi itu salah satu filsuf muslim abad ke-9 kan, lahir sekitar tahun 800-an, namun dia sudah membuat satu formula yang saat ini belum umat Islam saat ini ya, zaman ini ya, belum bisa membuat satu formula yang sudah digagas oleh ulama-ulama dulu. Saya ambil contoh Al-Kindi begini. Al-Kindi itu salah satu ulama Islam atau filsuf muslim yang mengatakan bahwa ada dua akal di alam dunia ini katanya. Yang pertama al-aqlul awal. Al-aqlul awal itu serupa dengan konsep wajibul wujudnya Ibnu Sina dan Al-Farabi ya. Tapi siapa Al-Kindi itu lebih dulu lah. Makanya Al-Kindi itu disebut sebagai bapaknya teologi atau kosmologi di Islam sebetulnya. Kata Al-Kindi ada dua akal ya.
Yang pertama al-aqlul awal atau akal pertama, dalam bahasa Aristoteles itu kausa prima ya. Nah, aklul awal ini tunggal ya. Tunggal itu esa ahad ya. Aklul awal ini tunggal esa ahad, tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak bisa dibodohi ya. Tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa dibujuk. Kemudian pokoknya mah tan kena kinayang apa lah, tidak bisa dikukumaha, itu al-aqlul awal. Dalam bahasa Al-Ghazali ini disebutnya la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu, tidak memiliki kebutuhan atau tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya eksternal. Nah, jadi akal awal ini ketika makhluk-makhluk yang ada di bumi ini misalnya jahat sekalipun tidak akan mengaruhinya. Itu kata Al-Kindi. Yang kedua ada al-aqlus sani ya, atau akal kedua. Nah, akal kedua inilah yang pada akhirnya menjelma menjadi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, ada yang menjadi manusia, kemudian semakin lama akan ada yang menjadi binatang, satwa, atau ada juga yang menjadi tumbuhan atau flora ya. Nah, di zaman itu ya, di abad ke-9 belum ada paham seperti itu kalau tidak dibuka kembali oleh Al-Kindi ya. Al-Kindi itu sudah membuka, kalau di dalam sebutan Al-Ghazali itu fit ta'biri ya, membuka ta'bir, atau kalau di kita kan tabir ya, membuka ta'bir yang memang saat itu ilmu pengetahuan, makanya kan sejak abad ke-1 ya, sejak abad ke-1 sampai abad ke-6, ke-7 lah, abad ke-1 sampai abad ke-7 itu jangankan di bidang pengetahuan ya, di dunia ini di dalam hal kenabian pun ada yang disebut dengan masa fatroh. Masa fatroh itu masa putusnya kenabian sampai abad ke-7 kan. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah di abad ke-7. Nah, setelah kelahiran Rasulullah inilah, ini mesti diakui ya, jangan wah nanti istilah nate masa bodoh ya, mesti diakui ya. Jangankan di dalam pengetahuan ya, di kenabian pun sejak abad ke-1 itu sampai abad ke-7 itu disebut dengan masa fatroh atau masa terputusnya wahyu lah, atau terputusnya kenabian. Lalu pada tahun 670-an kan lahirlah Nabi Muhammad begitu kan. Nah, disitulah mulai muncul kenabian kembali. Nah, setelah kenabian ini muncul, kita mesti mengakui ya, 2 sampai 3 abad setelah kenabian itulah pengetahuan seolah-olah siga supa di musim hujan. Setelah masa kenabian itu, di abad ke-1 sampai abad ke-7 memang ada ya, tetapi di situ lebih banyak konflik ya, lebih banyak konflik. Artinya konflik itu hanya berkutat pada masalah-masalah politik. Ya, kita tahu lah, jangankan kita lihat saja Nabi Isa kan, Yesus itu kan di dalam keyakinan itu disalibkan oleh siapa? Oleh Pontius Pilatus. Itu kan politis ya, tanpa ada pengetahuan, meskipun saat itu mungkin muncul Hipatia ya. Hipatia itu salah seorang saintis atau matematikawan perempuan kan, cewek ya. Nah, jadi sekali lagi setelah kenabian ya, abad ke-7 kan kenabian itu, kemudian 3 abad kemudian muncullah pengetahuan-pengetahuan di dunia Islam itu yang sangat ragam. Terjadi pengalih bahasaan tina bahasa-bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kan itu sulit ya memindahkan bahasa di zaman itu. Buku-buku karya Aristoteles dengan pandangan-pandangannya yang memang cukup jelimet dan rumit itu dialih bahasakan, kemudian dibuat sintesis oleh ulama-ulama Islam menjadi semacam pandangan-pandangan yang memang lebih
lebih termodifikasi ya. Saya ambil contoh lah begini. Mungkin siapa Plotinus itu hanya mengatakan the nose atau hand ya, the hand atau the one. The hand itu atau the one itu adalah sesuatu yang maha tunggal yang ada sebelum alam ini ada. Tetapi itu oleh Al-Kindi itu dimodifikasi paham seperti itu. Kata Al-Kindi itu al-aklul awal itu adalah akal pertama yang memang sangat-sangat unlimited ya, atau tidak terbatas lah, atau tidak terdefinisikan oleh siapapun, apalagi oleh akal kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya, itu sangat tidak terdefinisi. Kemudian Al-Kindi mengatakan, nah dari al-aklul awal inilah muncul al-aklus sani dan seterusnya. Nah saat itu paham yang semula itu membeku tiba-tiba dibuka kembali oleh ulama-ulama Islam dan meramaikan dialektika di dalam keilmuan. Kita mesti mengakui itu hebat ya, sesuatu yang hebat. Sama halnya dengan beginilah, jangan jauh-jauh. Kita mungkin sejak zaman Pak Harto ya, sejak tahun 66 ya sampai tahun 98, orang Sunda itu ketika dia menggunakan pakaian adat Sunda, kecuali di dalam nikahan ya atau hajatan, itu sok diidentikan nanti dengan hal-hal yang mistis, kemudian dengan hal-hal yang memang konotasi nanti negatif. Saya kalau dulu menggunakan ikat kamamana ya, kemudian pakai pangsi misalnya, eta teh sok diidentikeun cenah imah kos Pajajaran cenanya. Seolah-olah kognisi kita atau pikiran kita itu memandang bahwa Pajajaran itu hal yang jelek. Itu di Orde Baru itu seperti itu loh. Asli loh, soknya aya nu damel wengi we nya, nu damel malam, anu gawenan nepi ka poting, wah cenah kasupan tah cenah nya. Kasupan ku Pajajaran cenah. Kan begitu ya. Tapi saat ini kita lihat tiba-tiba muncul suatu ledakan budaya itu, tiba-tiba banyak kelompok atau komunitas yang menggali budaya Sunda, kemudian yang kembali menggali, dan bukan hanya menggali, termasuk juga di bidang papaes ya. Papaes itu pakaian, kemudian ikat, kemudian apalagi lah banyak ya, benda-bendanya juga. Tiba-tiba banyak yang saat ini setelah reformasi kan itu munculnya yang menggali kasundaan teh lah, yang fokus pada seninya dan hal-hal lainnya. Nah seperti itu kan. Jadi mungkin zamannya Orde Baru itu bisa dikatakan masa kita itu mengendap-endap karena memang Orde Baru itu menginginkan adanya stabilitas, ulah dugika primordial, hal-hal yang sifatnya primordial itu muncul ke permukaan, karena di dalam pandangan politik Orde Baru ya, hal-hal yang primordial inilah yang akan menjadi semacam pemecah belah bangsa atau disintegrasi bangsa. Nah begitu ya. Ya mungkin Pak Harto itu berkaca pada kondisi sebelumnya, karena ketika muncul wacana ada negara Pasundan, ya, negara Maluku Selatan, kemudian dan lain sebagainya, justru menjadi Pak Agul-Agul kan. Pak Agul-Agul itu ya merasa paling hebat ya. Tetapi saat ini memang budaya Sunda, kemudian Kasundaan juga mulai digali kembali, dan justru kita ketika memakai ikat kepala, pangsi menjadi hal biasa saat ini. Kalau dulu itu akan dikonotasikan negatif loh. Nah keilmuan pun begini ya, hal-hal yang saat itu seolah-olah dipetieskan ya, seperti pandangan emanasi, kemudian pandangan-pandangan yang sudah dikemukakan oleh para filsuf Pusikoi. Para filsuf Pusikoi itu kan filsuf alam ya, yang fokus di dalam membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan awal eksistensi alam semesta ini, atau asal-usul alam semesta lah.
itu di PTS-kan ya, karena saat itu ya, abad ke-1 sampai abad ke-6 itu sampai abad ke-7 dunia lebih banyak apa ya dikendalikan oleh kekuatan politis, kekuatan politis dua kekuasaan kan, Romawi dengan Persia nya Persea we lobananya. Walaupun di kalangan Romawi saat itu ya muncul juga sih pandangan-pandangan siga stois ya, stoicisme yang dikemukakan oleh Marcus Aurelius, bukan dikemukakan tetapi memang diikuti ya, karena penemunya kan Seneca kalau tidak salah. Kemudian ada juga karena di bidang politik ya, maka biasanya yang muncul itu masalah-masalah hukum, masalah-masalah perundang-undangan. Makanya kita banyak menggunakan istilah-istilah Latin lah di bidang perundang-undangan ini. Nah, undang-undang ini dibuat di zaman Romawi kuno, apa sebab? Ya karena banyak masalah. Banyak masalah kan, sesuatu itu dibuat ketika banyak masalah ya. Komo anu ada kaitannya dengan hukum, dengan itulah begitu ya. Makanya saat ini kita banyak mengadopsi bahasa-bahasa Latin kan di dalam hukum. Ya karena asalnya di Romawi ya, masalah munculnya hukum ya, munculnya keadilan, munculnya pengadilan itu memang di tempat yang ada masalah ya. Ada masalah dan tidak adil gitu. Makanya muncul pengadilan. Kalau di tempat-tempat yang tidak ada apa-apanya atau damai-damai saja ya tidak akan ada itu pengadilan. Sok we ada munculnya pengadilan itu kusabab aya masalah kan, ada sesuatu yang dilanggar. Maka dibuatlah hukum, ditertibkan supaya makhluk atau manusia itu menjadi tertib ya. Tapi di tempat yang memang sudah tertib ya kita hanya tinggal fokus ke pengetahuan tentu saja, seperti apa yang dialami di abad ketiga setelah kenabian kan di dunia Islam. Maka muncullah penerjemahan kitab-kitab klasik Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian disintesiskan, kemudian muncul hal-hal yang memang sebelumnya belum dikenal, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Kindi kan tentang al-aqlul awal, al-aqlus sani, itu tidak dikenal sebelumnya. Nah, uniknya ulama-ulama muslim itu tetap berpegang pada dalil dan wahyu ya, karena saya yakin ya kalau tidak ada kenabian di abad ke-7, itu perkembangan pengetahuan di dunia itu akan mandek sama sekali. Ya akan tetap patroh ya atau stagnan, mandek. Tak salah ketika misalkan banyak sejarawan yang mengatakan sebelum kenabian itu ya fase jahiliyah. Fase jahiliyah itu bukan hanya bodoh kalau kita kan mengatakan bahwa jahiliyah itu bukannya tidak pintar ya, tetapi bodoh di dalam mengenal Tuhannya. Nah, manusia bisa mengenal Tuhan itu ketika, kata para filsuf nih ya, ketika kita mengamati alam ya. Kan kata Allah juga, lihatlah ciptaannya, maka akan mengenal penciptanya. Apakah tafakkaru fiwalkilah kan wala tafakkaru fidatilah. Ya ditinggal lewat ciptaan ulah mikiran apa Tuhan kan atau zatnya Tuhan gitu ya. Tetapi lihatlah ciptaannya. Nah, filsuf alam ini semula dia itu mengamati benda-benda yang ada di alam ya. Kunaon iya alam dunia aya, kan awalnya begitu bertanya, kunaonnya maka aya alam dunia. Nah kemudian membuatlah macam-macam postulat kan, macam-macam pandangan. Oh mungkin begini kata si Thales itu, oh mungkin ini alam ini awalnya tina cai misalnya. Kemudian cek anak si Mandersnya, oh mungkin alam teh asana tina naon, tina gas kan atau tina udara ya. Lalu muncullah paham-paham yang lebih kompleks ya. Kata Plotinus, oh bukan begitu, bahwa alam ini memang asana tina the one atau the hand, kemudian terjadi proses emanasi, dilengkapi lagi oleh Al-Kindi, oleh Al-Farabi, oleh Ibnu Sina. Kemudian muncullah
tahaput. Tahaput ini muncul untuk mengomentari apa yang diperdebatkan oleh para filsuf ya. Karena Al-Ghazali ini lebih fokus ke nilai-nilai syariat ya atau bahasa nama fikih, maka Imam Al-Ghazali menempatkan bahwa termasuk akidah juga ya, akidah Ahlussunnah, maka Imam Al-Ghazali lebih menempatkan bahwa pandangan-pandangan para filsuf itu, kata Imam Al-Ghazali ya, tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Makanya Al-Ghazali itu objektif ya. Nah teman-teman, jadi kita memang mesti mencontoh kepada ulama-ulama dulu ya. Yang pertama itu menggali keilmuan itu nepi kepada fundamennya lah, kepada fundamentalnya. Yang kedua, ketika para filsuf dan ulama-ulama muslim abad pertengahan mengkaji wahyu, membaca wahyu itu betul-betul diaplikasikan penerapannya ke dalam apa yang mereka teliti. Nah kalau kita kan ya justru kan kata kita juga ya bahwa ayat Allah itu ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Makanya kata Al-Kindi juga nih ya bahwa filsafat ya dengan agama itu memang sesuatu yang beda ya, filsafat dengan agama. Tetapi kedua-duanya itu kata Al-Kindi bisa berkolaborasi dan kita akan menemukan semacam ketenangan batin ketika mengenal Allah itu dengan dua metode itu ya, agama dan filsafat. Saat ini mungkin banyak yang takut dengan filsafat, ada juga yang takut dengan agama ya saat ini. Yang takut dengan filsafat itu karena katanya di dalam filsafat itu banyak hal-hal yang naonnya wani teuing cenanya. Kemudian ada juga yang takut oleh agama ya, seperti kaum ateis kan, sieun ku agamanya. Karena agama teh candu cenanya. Candu itu begini ya, lain obatnya, candu teh kieu. Jadi ketika misalnya kita itu mendapatkan kepedihan ya, kesedihan, kepedihan ya. Kan kalau di dalam teori pertentangan kelas ya yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketika kita miskin, kalau Karl Marx kan inginnya kita tuh berontak ya, revolusi, melawan kekuasaan atau melawan kaum berjuis kan. Di dalam teori Marxisme kan begitu, di dalam pertentangan kelas. Tetapi agama tidak begitu ya. Ketika kita dalam kondisi terpuruk ya, agama mah nitahna naon sok. Sabar ya, tabah. Agama itu wahyu ya menyuruh kita tabah ya. Walana bluanakum bisain kan itu kan, ketika kita kehilangan apapun ya, wanang siminal amwal wal anfusi wasamarot ya, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita kehilangan apapun ya, ketika kita kehilangan nafs, jiwa ya, ada yang meninggal lah. Kemudian ketika kita kehilangan wasamarot itu umpamakan misalnya buah-buahan itu kekayaan ya, maka ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita itu pasrah bahwa segalanya memang asanati nu maha kawasa, diambil lagi atau kembali lagi kepada yang maha kawasa. Makanya kata Karl Marx, agama itu candu katanya. Jelema anu eleh bukannya berontak malah dititah tabah ya. Nah sebetulnya logis ya ketika kita sama halnya dengan gini lah. Ketika kita dibully ya, dibully oleh yang kuat ya, kita tidak mungkin melawan ya, tidak mungkin melawan, karena kalau melawan pun pasti eleh ya. Makanya dalam kondisi itu ya, misalkan anak kecil itu dibully oleh kakak kelasnya, dia hanya akan menangis. Nah menangis inilah salah satu cara jitu supaya hantem tidak dibully hantem-hanteman. Tapi saat ini mah tuh kitunya, ketika misalnya kita menangisnya malah dibully lebih ya. Nah itu contoh lah ya. Jadi sekali lagi bahwa kenabian ya, fase kenabian di abad ke-7 itu telah memengaruhi sangat signifikan terhadap
perkembangan pengetahuan di dunia Islam. Kita sudah mau satu abad, bukan satu abad ya, sudah 10 abad ya kita ditinggalkan dan mungkin meninggalkan ya jejak-jejak para pemikir filsuf ulama muslim abad pertengahan, namun kita saat ini masih bisa menemukan jejaknya. Ya salah satunya dengan mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Jangan sampai kita itu lengah, malah kita lebih agul. Lebih agul itu bangga dengan apa yang memang naunnya seolah-olah dikemukakan oleh para cendekiawan palih ditunya palih kulon. Nah, kalau kita misalnya ingin lebih nasional lagi ya banyak kitab-kitab yang ditulis oleh pendahulu kita ya. Meskipun misalnya ya tulisannya kan tulisan Jawa kuno ya, yang memang mesti dikaji ya, tetap aya ilmuna panginten pami teu dikaji mah ya tidak digali itu moal kapendak ya. Tidak akan kapendak moal mucunghul ya. Sudah 36 menit ya, sudah 36 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun berbelit-belit ya, tetapi intinya beginilah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa saya bacakan ulang lah supaya ini ya. Lasna nahudu fi ibtali hadza li anna ma'na qiyamu bin nafsi iza sura mutafaqan alaihi. Artinya ketika perdebatan itu hanya sebatas pada wacana atau kata-kata, lian nama qiyamu bin nafsi, karena sebetulnya mana jumenang ku anjeun teh ada tidak tanpa diadakan ya, ada tanpa diadakan, itu adalah sebutan untuk soniul alam, tentu saja pencipta alam, atau al-aklul awal atau kata al-kindi, atau the one atau the hand kata Plotinus, kemudian kata al-Farobimah wajibul wujud. Lianna ma'na qiyamu binafsi, sesungguhnya ma'na qiyamu binafsihi itu idza sara muttafaqan alaihi, sudah menjadi kesepakatan kita semua. Wa ja'al kalamu fit ta'biri bismil jauhari an hadzal ma'na ilal basi anil lugoti, karena kalau kita merujuk kepada ucapan-ucapan atau takbir tentang kata jauhar atau substansi yang dimaknai oleh para filsuf, itu adalah pembahasan, sebatas pembahasan di dalam lugoh ya, bahasa atau linguistik lah, di dalam linguistik, hanya ada di pembahasan linguistik. Namun kata Imam Al-Ghazali mengingatkan wa inna sawa gologatu itlaqihi raja'an jawazi itlaqihi bisyar'i ilal mabahis fiqhiyati ya. Fa inna tahrima itlaqul asami wa ibahatiha yukhadhu mimma yadullu alaihi zawahiris syar'i. Artinya jangan sampai kita itu mengaduk-adukan hal yang satu dengan hal yang lainnya ketika belum jelas hal itu ya, atau jauh-jauh lainnya kita misalnya punya satu gelas cainya diasupkan benda asing ya yang belum kita kenal, ya tentu kita mesti waspada kan. Itu nama Imam Al-Ghazali mengajak kita supaya kita itu pertama objektif, yang kedua proporsional, yang ketiga selektif, dan tetap lakukan verifikasi terhadap apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bahasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika pelafalan atau pembacaannya masih banyak yang salah. Anu kuduna domah dibaca patah misalkannya. Kadang-kadangnya upami teu dimutalaah heula kita teh henteu apal eta teh non teh fa'il atau maf'ul nya, kadang-kadang begitu. Tetapi mudah-mudahan ini adalah satu ikhtiar yang saya lakukan supaya kita memang berani mengkaji kembali kitab-kitab yang klasik ya, kitab klasik begitu. Besok kita akan mengupas bagian perdebatan yang kedua ya,
Bagian kedua itu seperti apa? Ya ini kan satu hanya di dalam pelafalan saja. Bedanya pengucapan, kalau misalnya si Plotinus mengatakan the one atau hand, kemudian Al-Kidi mengatakan al-aqlul awal, sebutan untuk as-soni'ul alam, pencipta alam ini. Tapi sebetulnya dunia Islam ya kita memang sudah biasa kan yang bismillahi kan dengan menyebut nama Allah. Tetapi bagi para filsuf karena mereka itu berkutat kepada fokusnya kosmologi ya, awal mula alam semesta itu kumaha ya, bagaimana nih. Nah, sampai saat ini pun masih diteliti lah awal mula alam semesta oleh fisika, oleh ilmuwannya. NASA malahannya untuk mengeksplorasi alam semesta itu kuat nyiptakan pesawat ulang alik kan ya, hanya untuk meneliti benda batu yang ada di planet Mars itu menciptakan ulang alik ya. Nah kita masih kena paseanya bumi teh bulat atau kos tripleknya ketika orang lain sudah pulangnya, sudah pulang di bulan ya. Ya begitulah kalau kita tidak kembali kepada pengetahuan yang sudah disusun, yang sudah diselesaikan oleh ulama-ulama dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.